Santapan Harian Senin 5 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Bersabdalah bagi kami pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Yesaya 2 ayat 12-17. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon, yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sahabat Santapan Harian, ketika kita tidak berjalan dalam terang Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan melakukan segala dosa yang dibenci Tuhan. Yesaya memanggil umat untuk berjalan dalam terang Tuhan karena Tuhan telah memutuskan untuk menghukum umatnya dan tidak akan mengampuni. Dosa umat secara umum adalah meniru kejahatan bangsa-bangsa lain seperti tenung dan sihir. Umat juga mengumpulkan banyak harta dan kuda. Banyaknya kereta kuda menunjukkan bahwa mereka lebih bergantung pada kekayaan dan kekuatan militer daripada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa dalam hukum tentang raja dalam Ulangan 17 ayat 14 hingga 20 dikatakan bahwa Raja Israel tidak boleh mengumpulkan banyak kuda karena itu berarti Israel akan bergantung pada Mesir yang menghasilkan kuda. Selain itu mereka menyembah berhala. Ironisnya, mereka membuat berhala-berhala itu dengan tangan mereka lalu menyembahnya. Tidak mengherankan jika Tuhan murka terhadap mereka dan akan merendahkan mereka yang sombong. Penekanan terhadap manusia yang congkak dan meninggikan diri menunjukkan bahwa dosa tersebut berkaitan dengan keangkuhan umat. Bukankah hanya Tuhan yang patut ditinggikan? Sedangkan di sini umat berharap kepada manusia dan berhala yang mereka tinggikan. Dari daftar dosa yang kita lihat, jelas bahwa dosa-dosa tersebut berkaitan dengan kesombongan manusia yang tidak mau meninggikan dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lebih meninggikan manusia lain dengan meniru dosanya. Juga bergantung pada kekayaan dan kekuatan mereka, serta mengabaikan Tuhan dan malah menyembah berhala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa saat ini kita sombong? Kita cenderung menolak untuk taat kepada Tuhan. Seringkali kita lebih memilih untuk mendengarkan apa yang ditawarkan dunia atau orang lain maupun kekuatan sendiri. Karena itu, marilah kita belajar hanya meninggikan Allah dan bukan manusia, termasuk diri sendiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon hancurkanlah tembok kesombongan yang kerap kali hadir dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.